pagi. Ini lagi persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan. Terus ada Ibu lagi serius sama Presiden. Yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram sama Kabin. Udah nonton video ini kan? Videonya rame beredar dan yang pertama memposting atau mengupload video ini adalah akun Instagramnya Mbak Puan Maharani. Di situ Mbak Puan sebagai anaknya Bu Mega dan juga petinggi PDIP sedang membuat video menggambarkan di belakangnya ada Pak Jokowi dan Bu Mega duduk berhadapan. Pak Jokowi duduk di kursi tamu yang seperti menghadap dengan yang punya rumah. Bu Mega duduk di ruang kerjanya atau di kursi kerjanya. Suasana kayaknya akrab, kalaupun sepertinya dadanya Pak Jokowi itu kayak gimana gitu loh. Gue gak mau bahas video ini karena ini bisa dilihat dari berbagai tafsir. Ada yang bilang, "Duh kok Pak Kepala Negara jadi kayak gitu kesannya." Ada yang bilang, ya wajar kan, Pak Jokowi kan juga anggota PDIP dan Bu Mega adalah ketua PDIP. Tapi kan dia kalau pun anggota PDIP kan Kepala Negara. Gitulah diskusinya. Tapi obrolan kita siang ini nggak mau ngomongin soal video itu. Itu cuma buat pengantar aja, kayak bikin clickbait gitu loh. Gue pengen ngomong soal yang lebih seru lagi atau yang lebih bisa jadi pusat perhatian kita. Tanggal 26 Juni nanti, Pak Jokowi akan terbang ke Jerman menghadiri KTT G7. G7 itu grup 7 yang terdiri dari 7 negara. Terutama negara-negara yang ekonominya dianggap besar, terbesar di dunia. Dan itu termasuk Indonesia loh. Pak Jokowi akan hadir di Jerman bersama dengan 7 kepala negara lainnya. Setelah ngobrol di Jerman, direncanakan dia akan terbang ke Kiev. Kiev ini ibu kotanya Ukraina. Di sana Pak Jokowi ketemu mantan pelawak yang juga sekarang jadi presiden Ukraina, Zelensky. Entah ngobrol-ngobrol apa, dan yang paling seru, saat ini kita tahu Ukraina kan lagi perang sama Rusia. Kunjungan Pak Jokowi ke Kiev pasti ada di tengah-tengah suasana yang tidak normal. Dan bukan cuma ketemu sama Zelensky, setelah dari Kiev direncanakan Pak Jokowi juga akan terbang ke Moskow ketemu sama Putin. Lah ini yang seru nih. Mungkin Jokowi satu-satunya kepala negara di dunia yang bermaksud atau bertemu dengan 2 kepala negara yang sedang bertikai sekaligus. Kalaupun bukan dalam satu forum, tetapi dalam satu rangkaian pertemuan. Kita tahu dan itu menjadi isu yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Bahwa perang Ukraina dan Rusia itu dampaknya luar biasa bagi seluruh dunia. Ukraina, Rusia adalah salah satu lumbung pangan dunia. Kedua negara ini penghasil gandum, penghasil minyak nabati, dan kita tahu juga Rusia adalah penghasil minyak atau bahan bakar minyak nomor 3 terbesar di dunia setelah Amerika, Saudi, Rusia. Dan ketika 2 negara ini konflik, berperang, dampaknya apa? Dampaknya bukan cuma kesusahan 2 negara itu, tapi akan merembet ke berbagai belahan dunia. Dan saat ini, suasana krisis pangan sudah mulai membayang di depan mata. Apalagi ditambah dengan perubahan iklim yang gak jelas, yang pada saat kemarau tiba-tiba hujan, pada saat hujan tiba-tiba kemarau, kemudian ada global warming dan lain-lain. Mengakibatkan panen jadi sering terbengkalai atau gagal. Meningkatnya air laut yang kemudian bisa melanda daratan seperti yang terjadi Rob di Jakarta atau di Semarang. Ini adalah problem yang ada di depan mata kita.
Dan problem ini nggak menunggu waktu lama. Kita tahu sekarang negara-negara dunia sedang menghadapi ancaman krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi yang kemudian akan menjadi krisis ekonomi. Kalau 1-2 negara yang krisis, mungkin IMF, mungkin Bank Dunia bisa tuh kasih talangan minjemin kayak kemarin sama Yunani, atau sama negara-negara yang memang lagi krisis ekonominya, lagi kolaps, dipinjemin sama IMF, dipinjemin sama World Bank. Coba lo bayangin kalau yang krisis itu sepertiga negara dunia. Karena apa? Diperkirakan ada 60 negara dunia yang akan menghadapi krisis ekonomi parah. Bahkan 42 negara itu sudah menjelang menuju krisis ekonomi atau sudah memasuki proses krisis. Ada Sri Lanka, Ukraina, Rusia termasuk, Belarus, Haiti, Lebanon. Bahkan kalau dihitung dari jumlah kewajiban dan kekuatan PDB-nya, disebut-sebut Malaysia juga bisa masuk dalam kategori negara yang rawan krisis. Untung aja, nih untung loh, Indonesia bukan termasuk negara yang punya resiko krisis tinggi seperti ke-60 negara itu. Nah, dengan kondisi ini, maka Pak Jokowi sebagai warga dunia, sebagai seorang pemimpin dari sebuah negara besar yang ekonominya cukup besar dan diakui dunia, mencoba mencari jalan keluar agar winter is coming itu, seperti yang dulu pernah dipidatokan seorang Jokowi pada pertemuan di Bali, pertemuan dengan beberapa kepala negara di Bali, itu tidak benar-benar terjadi. Dulu Pak Jokowi pernah pidato, judulnya Winter is Coming, dan menyebutkan ada Thanos. Thanos itu musuh bersama yang kemudian harus dihadapi bersama. Permasalahannya negara-negara dunia banyak krisis, banyak konflik yang akhirnya mengakibatkan Thanos bisa merajalela. Apa itu Thanos? Mungkin Thanos berupa krisis ekonomi, mungkin juga berupa krisis pangan, mungkin juga berupa krisis energi. Dan karena negara-negara di dunia konflik, kekuasaan Thanos atau kekuatan Thanos mulai membayang. Itulah makanya Jokowi mau melobi Zelensky di Kiev, mau melobi Putin di Moskow agar mereka bisa tahan diri. Tahu nggak sih dampak dari emosional mereka? Itu dampaknya bukan cuma Ukraina dan Rusia loh. Dampaknya sampai ke Haiti, dampaknya sampai ke Sri Lanka, dampaknya sampai ke seluruh dunia. Akan banyak nanti orang kelaparan, akan banyak orang yang barangkali listriknya mati karena susah mendapatkan energi, akan banyak sekali problem kemiskinan yang tiba-tiba timbul akibat krisis ekonomi. Ini yang mengkhawatirkan. Artinya apa? Artinya ketika sebelumnya Jokowi berperan sebagai anggota sebuah partai politik di Indonesia, duduk berhadapan dengan ketua partai, divideoin sama anak ketua partai yang juga jadi petinggi partai tersebut. Pak Jokowi duduknya dengan rapi dan agak malu-malu itu. Sekarang tiba-tiba dia menunjukkan dirinya sebagai salah seorang yang merasa punya tanggung jawab untuk memikul problem dunia. Problem-problem yang dirasakan oleh umat manusia di dunia. Dua hal ini sangat kontras kalau kita lekatkan. Satu sisi dia adalah seorang presiden yang kebetulan juga anggota Partai PDI Perjuangan. Satu sisi dia adalah seorang kepala negara dari negara G7, dari negara anggota G20,
dan juga seorang kepala negara yang merasa berkepentingan untuk menyelesaikan problem-problem dunia. Bukan cuma problem Indonesia, atau bukan cuma problem satu suku, bukan cuma problem satu partai, tapi problem dunia yang dipikirkan dalam kepalanya seorang Jokowi. Kenapa? Karena kita tahu dunia ini bersambungan, saling berhubungan. Satu saja bermasalah, itu akan merembet pada negara-negara lainnya. Kalau satu negara bermasalah, itu merembet ke negara-negara lainnya. Apalagi kalau 60 negara bermasalah, apalagi kalau 42 negara bermasalah. Kita nggak tahu akibatnya ke depan seperti apa. Dan sebagai warga dunia, kita doakan mudah-mudahan lobinya Pak Jokowi ke Zelensky, ke Putin bisa menghasilkan jalan keluar yang baik. Sebab apa? Sebab apapun yang terjadi di Ukraina, kalau terlalu lama akan berdampak pada teman-teman di Solo, akan berdampak pada orang-orang di Sulawesi, akan berdampak pada remaja di Jalan Bangka 4. Gitu. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.